Prabu Sri Aji Pamasa inilah yang mengubah nama Gunung Candrageni, Candra di Muka, dan gunung-gunung lainnya di Jawa, pemberian Aji Saka, menjadi Gunung Merapi, Merbabu, dan Gunung Lawu. Ketika Majapahit dipimpin oleh Brawijaya, raja terakhir versi naskah Babat, bahwa nama Pengging muncul kembali. Dikisahkan bahwa putri Brawijaya yang bernama Retno Ayu Pembayun diculik Menak Dali Putih, Raja Blambangan, putra Menak Jinggo. Muncul seorang pahlawan bernama Jaka Sengara yang berhasil merebut sang putri dan membunuh penculiknya. Atas jasanya itu, kemudian Jaka Sengara diangkat oleh Brawijaya sebagai Bupati Pengging dan dinikahkan dengan Retno Ayu Pembayun. Berdasar naskah-naskah Babat, Pengging disebut sebagai cikal bakal Pajang. Kisah kerajaan kuno Pengging sebagai kerajaan kuno yang pernah dipimpin Prabu Angklingdria, musuh bebuyutan Prabu Baka Raja Prambanan. Kisah ini dilanjutkan dengan dongeng berdirinya Candi Prambanan. Prabu Angklingdria atau Prabu Damarmaya bersekutu dengan Raja Mataram kuno, Rakai Pikatan Dyah Saladu yang beraliran Hindu Siwa, melawan Bala Putra Dewa yang bersekutu dengan Rakai Walaing Empu Kumbayoni atau Raja Baka dari Prambanan yang beraliran Buddhis. Bala Putra Dewa akhirnya dapat dikalahkan oleh Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala, putra Rakai Pikatan, dan pulang ke negeri asalnya menjadi Raja Sriwijaya. Adapun Raja Baka dapat dibunuh oleh Bandung Bondowoso, putra Prabu Damarmaya. Nama Pengging muncul kembali ketika Gunung Kelut di Jawa Timur meletus. Prabu Kusuma Wicitra, putra Prabu Jaya Amisena, salah satu keturunan Prabu Aji Sri Jayabaya, memindahkan keraton Mamenang Kediri ke Pengging. Setelah mengalahkan Prabu Angklingkusuma dari Bojonegoro dan Prabu Danurwenda dari Kertanegara, beliau bergelar Sri Aji Pamasa. Prabu Sri Aji Pamasa inilah yang mengubah nama Gunung Candrageni, Candra di Muka, dan Gunung Lawu, dan gunung-gunung lainnya di Jawa, pemberian Aji Saka, menjadi Gunung Merapi, Merbabu, dan Gunung Lawu. Nama Pajang menggantikan nama Pengging pada era kerajaan Majapahit. Menurut Nagara Kertagama yang ditulis tahun 1365, bahwasannya pada zaman tersebut adik perempuan Hayam Wuruk, Raja Majapahit saat itu, bernama asli Dyah Nertaja, menjabat sebagai penguasa Pajang, bergelar Batara Ing Pajang atau disingkat Bre Pajang. Dyah Nertaja merupakan ibu dari Wikrama Wardana, Raja Majapahit selanjutnya. Ketika Majapahit dipimpin oleh Brawijaya, raja terakhir versi naskah Babat, bahwa nama Pengging muncul kembali. Dikisahkan bahwa putri Brawijaya yang bernama Retno Ayu Pembayun diculik Menak Dali Putih, Raja Blambangan, putra Menak Jinggo. Muncul seorang pahlawan bernama Jaka Sengara yang berhasil merebut sang putri dan membunuh penculiknya. Atas jasanya itu, kemudian Jaka Sengara diangkat oleh Brawijaya sebagai Bupati Pengging
dan dinikahkan dengan Retno Ayu Pembayun. Jakasengara kemudian bergelar Andayaningkrat. Menurut naskah Babak, Andayaningkrat gugur di tangan Sunan Ngudung saat terjadinya perang antara Majapahit dan Demak. Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raden Kebu Kenongo, bergelar Ki Ageng Pengging. Sejak saat itu Pengging menjadi daerah bawahan Kerajaan Demak. Beberapa tahun kemudian Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh hendak memberontak terhadap Demak. Putranya yang bergelar Jaka Tingkir setelah dewasa justru mengabdi ke Demak. Prestasi Jaka Tingkir yang cemerlang dalam ketentaraan membuat ia diangkat sebagai menantu Trenggono dan menjadi Bupati Pajang bergelar Hadiwijaya. Wilayah Pajang saat itu meliputi daerah Pengging, sekarang kira-kira mencakup Boyolali dan Klaten, Tingkir, daerah Salatiga, Butuh, dan sekitarnya. Sepeninggal Trenggono tahun 1546, selanjutnya Sunan Prawoto naik tahta. Namun Sunan Prawoto kemudian tewas dibunuh sepupunya, yaitu Arya Penangsang, Adipati Jipang, tahun 1549. Setelah itu, Arya Penangsang menjadi penguasa Demak menggantikan Sunan Prawoto. Juga berusaha membunuh Hadiwijaya namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kalinyamat, Bupati Jepara, dan Putri Trenggono, Hadiwijaya dan para pengikutnya berhasil membunuh Arya Penangsang. Hadiwijaya selanjutnya menjadi pewaris tahta Demak. Pada masa kepemimpinan Hadiwijaya ini, ibu kota Demak yang semasa Arya Penangsang berkuasa berada di Jipang dipindahkan ke Pajang. Pada awal berdirinya atau pada tahun 1549, bahwa wilayah Pajang yang terkait eksistensi Demak pada masa sebelumnya hanya meliputi sebagian Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena negeri-negeri Jawa Timur banyak yang melepaskan diri sejak kematian Sultan Trenggana. Pada tahun 1568, Hadiwijaya dan para adipati Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan Prapen. Dalam kesempatan itu, para adipati sepakat mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri-negeri Jawa Timur. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama dari Surabaya, pemimpin persekutuan Adipati Jawa Timur, dinikahkan dengan Putri Hadiwijaya. Negeri kuat lainnya yaitu Madura juga berhasil ditundukkan Pajang. Pemimpinnya yang bernama Raden Pratanu alias Panembahan Lemah Dhuwur juga diambil sebagai menantu Hadiwijaya. Demikian tadi sedikit sejarah tentang Roro Jonggrang dan jejak kerajaan Pengging. Terima kasih. Salam Rahayu.